Jadi berbagi untuk masyarakat itu adalah bagian yang sangat inheren atau melekat ya, di dalam ajaran agama Islam. Karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai hablum minallah itu harus seimbang dengan berbagi dengan masyarakat dalam konteks apa yang disebut dengan hablum minan nas. Jadi cinta pada Allah itu hanya bisa diwujudkan di bumi ini melalui hablum minan nas itu. Jadi kalau kita lihat ada banyak orang yang katanya sering beribadah, banyak sekali ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sering juga melakukan hal-hal yang tidak baik pada manusia lain atau orang-orang lain. Maka tentu iman dan takwanya kepada Allah tidak sempurna. Jadi karena untuk menyempurnakan keimanan kepada Allah itu maka diwajibkan untuk berbagi kepada sesama. Wajib dalam artian misalnya kan ada zakat ya, ada zakat mal, kemudian ada zakat fitrah. Ini adalah hal-hal yang wajib. Tetapi di luar itu malah justru agama Islam menganjurkan kita untuk berbuat lebih banyak lagi. Di luar kewajiban itu ada yang infak sedekah yang sifatnya sunnah. Nah di bulan suci Ramadan ini justru berbagi kepada masyarakat ini malah semakin dianjurkan sebab pahala yang akan diberikan kepada orang yang melakukan tindakan amal seperti itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak heran kalau di bulan suci Ramadan ini orang-orang diminta untuk menghitung berapa banyak sebetulnya zakat yang harus dibayarkannya dari sisi kewajiban dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka tidak salah kalau kita sebut ya seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang memang bisa berbagi kepada sesamanya. Nah untuk itu ya pada saat yang sama kita melihat bahwa di bulan suci Ramadan banyak sekali orang yang membutuhkan. Karena kebutuhan orang di bulan suci ini semakin meningkat seiring dengan banyaknya hal-hal yang harus dipenuhi. Misalnya mereka harus memenuhi kebutuhan keluarganya yang biasanya melebihi dari kebutuhan pada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian juga harus membeli pakaian, harus membeli hadiah, harus mungkin memikirkan pulang kampung dan seterusnya. Jadi pada bulan ini tentu adalah momentum yang paling baik untuk berbagi kepada sesama. Dan ini juga sebetulnya adalah bagian dari ajaran terbaik Islam yang dimana Islam itu tidak hanya memikirkan sekelompok orang tertentu. Misalnya orang yang kaya, orang yang mampu saja, tetapi juga orang-orang yang tidak mampu. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan likaila dulatan indal aghniya'i minkum, supaya sebetulnya harta kekayaan itu atau uang ataupun harta benda itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang tertentu saja atau di kalangan orang kaya saja. Tapi dengan adanya berbagi itu maka kekayaan itu juga berputar kepada orang-orang yang lainnya. Tetapi perlu juga menjadi catatan kita semua bahwa kalau kita berbagi, memberi kepada orang lain bukan berarti kita menjadi miskin, bukan berarti kita kehilangan barokah dari harta yang kita miliki. Malah justru orang Islam yang baik itu adalah orang yang meyakini bahwa semakin banyak dia memberi, maka semakin banyak nanti Allah akan kasih rezekinya. Ini adalah bagian daripada wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan cara kita berbagi kepada orang lain, menumbuhkan empati, simpati kepada orang lain. Maka dalam Al-Quran itu Allah mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadida. Kalau kamu bersyukur pada Allah, maka Allah menjamin akan menambah rezeki itu kepada kamu. Tapi kalau kamu kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kamu, maka sesungguhnya azab Allah SWT sangat perih. Nah, kenapa dijanjikan ada azab? Ya karena tidak syukur. Padahal sebetulnya sudah diberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan orang lain. Dan orang lain juga yang susah kehidupannya kan tidak mau susah. Tetapi Allah kasih ujian kepada mereka dengan kehidupan yang susah. Lalu kita pada bagian yang lainnya ada yang mungkin diberi nikmat oleh Allah, nikmat kelebihan rezeki yang mestinya kelebihan rezeki yang kita miliki itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan sebagai bagian dan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebetulnya berbagi itu kan bentuknya banyak sekali, tidak hanya dalam bentuk harta benda ataupun kemudian uang seperti itu, tetapi
Lebih dari itu sebetulnya segala kemampuan yang ada dan yang kita miliki dalam diri kita. Kalau kita tidak punya uang, tidak punya benda, ya tentu kita punya pasti ilmu pengetahuan. Jadi minimal kalau misalnya kita punya ilmu pengetahuan, kita mengajari orang terkait sesuatu yang kita tahu. Dengan kita memberitahu orang lain itu, orang itu punya ilmu pengetahuan. Dengan dia punya ilmu pengetahuan, dia punya pencerahan. Dan pencerahan yang dia miliki itu adalah bagian yang sangat penting juga dalam kehidupan. Betapa banyak orang yang dengan ilmu pengetahuan itu bisa membuka cakrawala dan juga rezeki, ya, malah di luar sana justru malah lebih besar. Dan betapa banyak orang yang diajari, malah yang diajari itu lebih sukses daripada orang yang mengajari. Nah, itu mungkin adalah hal kecil yang kelihatannya kecil tapi juga sangat penting. Bahkan sebetulnya di dalam cerita-cerita yang juga berkembang di kalangan Islam itu ada cerita di mana ada orang yang hanya membuang duri dari jalan, ya gitu, membuang duri dari jalan itu menjadi pahala yang luar biasa besar. Kenapa? Karena dengan dia buang duri dari jalan itu akan melancarkan orang jalan, kemudian menghindari orang terluka. Seperti itu adalah bagian juga ibadah yang nilainya sangat besar. Kemudian ada juga malah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan at-tabassum al-ibadah gitu. Jadi orang yang senyum itu adalah ibadah. Jadi kita senyum saja kepada orang itu juga bagian dari ibadah. Kenapa? Karena itu menumbuhkan keteduhan, menumbuhkan kelembutan. Jadi menumbuhkan ketenangan jiwa. Jadi ketika orang senyum itu kan rasa-rasanya nyaman, tenang, adem gitu. Ada kenikmatan khusus misalnya di dalam relasi yang dimunculkan. Nah, ini juga adalah bagian dari ibadah yang mestinya ya pemberian yang katanya kelihatannya tidak punya modal gitu, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala bisa menilainya lebih dari situ. Ada banyak orang punya duit, ada banyak orang yang kaya, tetapi tidak pernah senyum. Jadi begitu dia datang, orang menjadi kaku, sumpek gitu, jadi melihatnya juga tidak nyaman begitu. Dan justru malah hubungan relasi antar personalnya menjadi tidak nyaman gitu. Itu malah justru terbalik dengan yang tadi. Memang nggak punya duit, tapi kalau dia datang nyaman. Nah gitu. Nah, kadang-kadang orang akan memilih yang mana? Pasti orang milih yang nyaman gitu. Walaupun ada yang punya duit, ini yang tidak punya duit, tapi kalau kita merasa nyaman dengan ini, tentu kita akan pilih yang mendatangkan kenyamanan, kemudian ketertiban, ya, dan juga tentu dengan begitu kita bisa melekatkan hubungan persaudaraan kita sesama orang Islam. Umat Islam itu harus meyakini bahwa ujian dan cobaan dari Allah SWT itu selalu datang silih berganti. Bahkan seorang yang imannya tinggi dan juga dekat kepada Allah, dan katakanlah mungkin juga orang bertakwa gitu, itu hanya bisa dikatakan dekat dengan Allah jika dia sudah mengalami ujian dan cobaan yang datang dari Allah SWT. Jadi kalau misalnya ujian dan cobaan yang datang dari Allah SWT tidak bisa dilampauinya, malah justru menyerah, mungkin patah semangat misalnya, itu malah justru iman dan ketakwaannya itu belum teruji benar. Maka karena itu kalau ada ujian seperti itu di tengah situasi seperti sekarang ini, yang perlu kita tekankan itu adalah kesabaran menghadapi segala ujian itu. Karena tidak ada satupun ujian yang diberikan kepada orang tertentu kalau orang tersebut tidak mampu menghadapinya. Allah sudah mengatakan itu sebetulnya, bahwa ujian yang diberikan kepada seseorang atau suatu kaum tertentu itu sudah dipastikan orang itu akan mampu menjalaninya. Tinggal bagaimana cara menghadapinya, bagaimana menumbuhkan kesabaran itu, kemudian mencari jalan keluar. Lalu dengan begitu ya secara perlahan ujian dan cobaan yang dihadapi itu tetap bisa ditangani dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, kita tentu kalau ada ujian seperti itu yang menimpa saudara kita dan kita tahu orang tersebut tidak mampu menghadapi, maka komunitas yang ada di sebelahnya, di kiri kanan, sebagai seorang yang beriman dan juga beramal soleh dan juga kita bersaudara sesama umat Islam, itu harus saling menolong ya antar sama kita. Allah itu memerintahkan soal itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi bertolong-tolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tapi jangan kamu bertolong-tolongan untuk berbuat kejahatan.
dan juga kekacauan seperti itu. Nah, ini kan perintah. Jadi kalau perintahnya itu tegas seperti itu disampaikan oleh Allah SWT, maka kalau kita mengerjakan itu, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi pahala itu bukan hanya kepada orang yang ditimpa musibah atau ujian tadi. Karena kalau dia sabar kan dapat pahala. Bukan hanya pada dia, tetapi bagi orang yang di luar mereka yang menolong, yaitu malah justru mendapat pahala dari Allah SWT. Inilah indahnya sebetulnya ajaran agama yang meminta kita untuk saling tolong-menolong, saling bantu. Dengan demikian, maka tidak ada suatu persoalan pun yang dihadapi oleh kita dalam kehidupan ini yang tidak bisa diselesaikan. Dan Allah SWT pasti akan memberikan ganjaran yang setimpal terhadap apa yang kita lakukan. Dan tentu saja juga ini bagian dari filosofi pengamalan ajaran agama kita yang sangat dalam, yang mungkin kalau dikaji, maka ini menjadi bagian yang tidak bisa tersurat atau tertuliskan, tetapi bisa dirasakan. Jadi kalau orang merasa ada sesuatu yang dia peroleh dari saling membantu itu, kadang-kadang nggak bisa dituliskan, tetapi bisa dirasakan. Ada kenikmatan tersendiri yang muncul di dalam proses interaksi antar sesama manusia seperti itu.